Kembali lagi di Midnight Live. Dan langsung saja kita saksikan bersama perform dari Hara. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Hara. Yeay, terima kasih Hara sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih juga. Asil, Mondi, Tejo, Rainer, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Tadi jurus jitu ya lagunya ya. Sempat dipakai juga oleh Wapres Gibran. Betul. Salah satu kontennya. Betul. Gimana rasanya? Wah, pas lihat kontennya, wah lagu kita nih dipakai nih. Gimana Sil? Jujur tidak pernah terbayangkan dalam hidupku bahwa laguku akan dibawakan atau bukan dibawakan lah ya, dipakai soundnya untuk salah satu konten kayak wakil presiden Indonesia. Jadi kayak, hah? Guys gitu. Itu pas dikabarin guys lagu kita dipakai buat kontennya. Itu kayak, yang mana? Ini beneran, bentar, gue ulang lagi. Oh beneran. Itu grup langsung rame ya. Gitu. Langsung rame tuh ya. Langsung rame jujur. Tapi apa makna dari lagu Jurus Jitu ini? Mondi mungkin bisa cerita. Jurus Jitu itu bayangkan Mas Otong udah lama jomblo. Terus udah lama jomblo terus lupa cara ngedeketin tuh gimana sih? Gue ngeceng banget sama orang ini tapi gue jurusnya gimana ya? Iya. Gitu rupanya untuk dapetin dia jadi diri sendiri aja. Iya. Gitu. Gak perlu pakai jurus-jurus gombalan. Udah basi ya. Kopi apa ya. Udah. Tapi Hara ini awal terbentuknya gimana sih? Mungkin Tejo bisa cerita. Jadi Hara itu pertama sebenarnya berdua tuh. Oke. Saya sama Renner tuh dari SMP udah ngeband. Ngeband gitu terus kita kuliah apa segala macem lost contact lah. Ketemu lagi pas udah kerja. Ketemu kayak dia nanya, "Aja mau ngeband lagi nggak?" "Ayo," gue bilang gitu. Ya udah kita ngeband lagi akhirnya bentuknya tadi berdua. Iya. Terus kita bikin demo gitu kan biasa. Demo pas bikin nyanyi kayak suara kita kurang nih. Kurang nih kayaknya. Sadar diri. Akhirnya aku ngajak Asil. Terus Rainer ngajak Viko yang nggak bisa hadir hari ini. Oke. Berlima ya. Betul. Oke. Lalu terakhir ngajak Mondi sebagai vokalis. Oke. Jadi Asil sama Mondi waktu diajakin sama Tejo sama Rainer sama Viko ya, itu gimana tuh waktu itu? Jujur kan nggak kenal ya, aku kan cuma kenal Tejo doang kan. Jadi lumayan memakan waktu lah untuk kenal sama dia. Iya. Kayak hai gitu, soalnya kan biasanya kalau ngeband kan dari teman nongkrong kan mas. Ini kita kayak baru ketemu di sini jadi lumayan lah adaptasinya kayak baru kenal sama Rainer sama Viko semua gitu. Mondi juga waktu itu excited banget ya pas ditawarin. Excited banget tapi kayak bingung juga kan. Awalnya kayak biasanya kalau bikin band tuh dari temen nongkrong. Kenal nggak sih, minimal deket gak sih gitu ya. Itu cuma dibilang kayak gue tuh butuh vokalis cowok nih. Lo mau nggak join? Tapi kelihatannya seru sih orang-orangnya keren-keren ya. Oh gitu namanya gitu. Iya, Keren deh kayak. Thank you. Ini baru diungkapkan sekarang loh. Oke, lalu dapet lah ya feel-nya, chemistry-nya. Tapi kalau genre musiknya apa sih, Sil? Kita pop aja sih ya? sebenarnya mas. Iya, maksudnya walaupun pop itu bisa kita mix dengan, maksudnya bisa dikreasikan, dikreativitaskan lagi dengan kita mix dengan ya genre-genre lain. Cuman kita tetap kita klaim diri kita pop aja. Pop, Gitu. oke. Nah dalam membuat lagu, menulis lagu itu biasanya cari melodi dulu atau dari liriknya lebih dulu atau seperti apa nih? Kayaknya beda-beda ya guys ya. Kayaknya proses kreatif di balik single-single kita ada yang mungkin baru nemu melodinya, mungkin baru ketemu refnya, atau mungkin udah ada liriknya. Jadi sebenarnya beda-beda sih rata-rata. Cuman karena kita tuh kayak ada bagiannya masing-masing gitu loh mas. Biasanya kalau ide-ide awal tuh Rainer nih yang suka menginisiasikan, guys di grup gitu, kayaknya aku nemu nada gini-gini deh gitu. Terus nanti disempurnakan secara chord mungkin, secara komposisi sama Viko, aku sama Tejo biasanya bagian songwriting-nya gitu. Terus sharing juga sama Mondi, gimana Mon gini ada masukan apa nih, kata-katanya apa nih gitu. Rainer kalau dapat inspirasi itu biasanya di mana atau dari mana? Wah macem-macem sih. Kadang di kamar mandi tuh. Oh iya. Kita hobi tuh nyanyi tuh di kamar mandi kan, berasa paling bagus tuh biasanya tuh. Di depan kaca ya. Iya depan kaca kayak, wih keren banget suara gue. Sambil di
sambil disiram shower gitu kan. Aduh, lagu-lagu romantis biasanya muncul dari situ. Jadi banyak ya inspirasinya ya dalam menulis lagu. Dari situ biasanya dari melodi dulu sih. Dari melodi? Biasanya melodi, terus temanya biasanya, wah melodi kayak sepertinya temanya. Moodnya seperti ini nih gitu. Gimana guys kalau kayak gini biasa aku oper gitu kan. Oke, dan juga Hara sudah punya EP yaitu 4 Mata 5 Cerita. Wow. Alhamdulillah. Ada berapa lagu? Ada 5 lagu. 5 lagu Yes. ya. Kenapa memilih 4 Mata 5 Cerita? Sebenarnya sederhana aja sih Mas, 4 matanya itu menggambarkan 2 insan, 2 pasang mata gitu kan dari 4 mata. 5 ceritanya di sini selain ada 5 track lagu di dalam EP itu, kita mencoba mengcapture beberapa perasaan yang menjadi dinamika di kisah-kisah romansa anak-anak muda atau mungkin gak harus anak muda lah. Kisah romansa siapapun, jadi kita coba capture cerita-ceritanya, perasaannya, jadi kita rangkumlah di 4 mata 5 cerita. Oke, jadi sudah berapa tahun sih Hara berdiri? Ini sudah tahun ke-6 berarti. Tahun ke-6. Iya, alhamdulillah belum bubar. Oh, jangan dong. Jangan. Kalau bisa nanti makin kompak. Amin, harus. Ditunggu lagi albumnya, Amin. karya-karyanya. Mondi gimana? 6 tahun selama ini pernah berantem nggak? Pernah dong. Pernah ya? Pernah kayaknya. Sering? Nggak tahu ya. Lu yang pernah Iya loh. Pemicunya apa? Aku nggak Pemicunya ngerasa. biasanya. Paling kayak ya pertemanan 6 tahun kan pasti ada tantangannya masing-masing kan. Tapi menurutku yang aku syukuri berteman dengan 4 orang ini, satu lagi yang nggak bareng kita adalah dalam setiap konflik itu kita selalu menemukan solusinya. Widih. Bijak sekali. Iya, pasti tuh dalam hubungan tuh pasti valid atau enggak hubungannya baik tuh pasti nemu solusinya gitu. Oke, Tejo deh. Gimana Tejo? Apa tuh? Bener nggak? Bener. Karena Bener ya? banyaknya gini, kita diskusinya tuh kalau soal pengkaryaannya, Mas. Kayak tadi misalnya lagu-lagu gini, kayaknya anakan gini deh, kayaknya anakan gitu deh, kayak gini. Jadi banyaknya di situ tuh diskusinya gitu. Sudut pandang yang berbeda-beda, pengalaman yang beda-beda gitu kan. Jadi kayak kita mau ngomongin soal rindu nih. Tapi rindu yang gue pernah rasain tuh kayak gini. Tapi rindu yang itu gue nggak pernah ngerasain gimana sih gitu. Itu kan pasti beda-beda tuh. Nah di situ kita Berselisihnya ya? berselisihnya. Gitu. Biasanya terakhir voting atau gimana tuh? Voting ya? Demokrasi ya. Demokrasi, lumayan ya band ini ya. Suara terbanyak ya? Biasanya, Atau- enggak sih, biasanya akhirnya kayak disepakati aja. Kayaknya yang ini lebih menarik deh. Kayaknya cara rindu yang seperti ini deh yang lebih menarik. Atau mungkin kayak perasaan ini deh yang kita coba olah dulu. Bukan yang lain enggak, tapi mungkin nanti dulu deh. Yang ini dulu deh kayaknya. Iya, Nah, iya, gitu iya. sih. Ada nggak musisi atau band gitu yang sangat berpengaruh dengan hadirnya Hara? Ada banget sih pasti ya. Ada Banyak. banget sih. Banyak sih kayak masing-masing punya ini sendiri ya, influence-nya masing-masing gitu. Oke. Karena sebenarnya kita kan beda-beda nih ini kepalanya gitu ya. Dijadikan satu tuh kayak apa ya? Kayak Menjadikan kayak influence kita jadi beda-beda sendiri sebenarnya Mas. Karena Rainer, Tejo mungkin asalnya dulu dari musik yang keras gitu, bukan Oh ya? bukan pop gitu. Oke. Terus Viko juga mungkin dulu pada eranya kita ketemu Viko dia lebih ke jazz gitu kan. Jadi kalau untuk berdiri sama-sama di pop sih pastinya akhirnya akan jadi banyak sekali kan yang musisi-musisi yang menginfluence kita gitu. Iya, iya. Jadi pasti pastinya ada banyak momen sih. seru juga. Pasti. Ya, dengan fans. Ada Iya. nggak momen yang masih diingat sampai sekarang sejak Hara berdiri 6 tahun lalu? Wow, banyak banget lagi. Banyak. Yang tidak terlupakan. Oke, mungkin salah satunya adalah pertama kali kita manggung melihat teman-teman, nama fanbase-nya by the way warga hura-hura. Jadi Warga hura-hura. Iya. Apa kabar warga hura-hura? warga hura-hura. Yang mungkin pada lagi nonton juga malam-malam Iya. begadang. Jadi salah satu momen besarnya adalah pertama kali kita manggung, kita lihat mereka mengibarkan bendera warga hura-hura. Wow. Gitu, jadi kayak Kita berasa slang. Oh gini rasanya. oh gini rasanya jadi kakak-kakak slangnya dikibarkan bendera, bedanya nggak ada yang pakai helm aja Mas. Gitu. Wah, itu kayak salah satu pasti- momen besar wah, sih. Itu iya. momen besar ya, Mondi Iya, ya. tentu. Dan itu bisa jadi apa ya? Setiap manggung mungkin akan begitu. Ada bendera Iya. warga hura-hura. Kadang-kadang mereka seperti itu. mengusahakan jauh-jauh di luar kota hanya untuk mengibarkan bendera itu di panggung kita. Jadi love sekali untuk warga hura-hura. Keren banget. Itu motivasi banget ya Rainer ya. Betul. Apalagi di atas panggung
untuk menjaga vibe-nya ya. Wah, itu luar biasa loh. Karena penonton makin seru, kitanya makin Benar. ini ya. Betul. Makin terbakar ya, makin semangat. Gimana Tejo melihat kehadiran warga hura-hura yang mungkin sekarang jumlahnya juga semakin banyak, makin kompak ya. Mungkin ada harapan kamu apa buat warga hura-hura ke depan? Harapannya pengen tetap kompak aja ya, karena mereka dari yang kita waktu itu berapa orang kayaknya, mungkin 5 orang terus jadi beberapa gitu. Jadi kayak kita juga seneng dapat support yang begitu tulusnya ya dari warga hura-hura ini. Jadi semangat buat kita berkarya terus ya. Betul. Bensin nih jadi Iya, bensin. jadi bensin Iya, kita. iya. Dan Mondi mungkin bisa cerita di sini apa sih yang menjadi tantangan terberat kamu mungkin selama 6 tahun ini di Hara, menjaga kekompakan di Hara, solid menjadi solid gitu ya, menjadi sebuah band yang solid, itu apa aja tantangannya? Tantangannya ada banyak sih. Mungkin salah satunya adalah kita sebagai musisi adalah memikirkan strateginya untuk lagu-lagu yang kita buat ini sampai ke telinga pendengar. Nah, Itu kan pasti tantangan banyak banget tuh, kayak Betul. lagunya udah bagus tapi nggak ada yang denger, Iya. nggak jadi apa-apa. Makanya kita bersyukur banget mulai dari awal tahun ini kita bisa masuk label namanya RCD. RCD. Mereka membantu kita banget untuk promosi. Bahkan kita bisa kesini gara-gara mereka. Betul. Ada di sini sekarang. tepuk tangan untuk RCD. Wah, RCD. Sering-sering kesini ya. Amin. Oke, nah ada nggak musisi yang pengen banget diajak kolaborasi sama Hara? Ada, tapi pasti kita rebutan deh jawabannya beda-beda. Mulai dari hasil deh. Aku, oke, belakangan ini kalau ditanya siapa yang mau diajak collab, jawabanku masih sama Mas. Adalah Kak Bilal Indrajaya. Wow. Luar Mandi biasa mungkin? Bilal. Di band ini kan udah ada vokalis cowoknya, vokalis ceweknya, tapi nggak ada rapper. Kayaknya aku pengen rapper. Penasaran ya? Iya. Kayak Saikoji seru sih. Saikoji, iya. Kakak Saikoji Menarik, barangkali. menarik. Nah, kalau Tejo, ada Aku Tejo. kayaknya ya, kalau sekarang banget nih kalau ditanya, kayaknya aku pengen sama Perunggu deh. Oke. Jadi kayak cross genre gitu, Iya, seru iya, ya, iya. Hara yang pop gini sama Perunggu kayak. Iya, menarik loh itu Perunggu sama Hara ya. Terus kalau Rainer? Aku sih idola dari kecil Om Chandra Darusman. Wow. Iya. Wah, memang musikalitasnya tinggi-tinggi nih ya. Luar biasa. Nah, ke depan apalagi yang ingin dicari oleh Hara di dunia musik, di belantika musik Indonesia? Mulai dari Mondi. Kekayaan ya. Langsung to the point. Profesi juga nggak sih? Langsung saja kata Mandi. Kekayaan dari proses kerja keras. Iya. Tapi jawaban seriusnya adalah gue pengen bermusiknya kami ini bisa membawa kita ke tempat-tempat yang jauh yang belum pernah kita datangi dulu. Kayak gue selama ini cuma pernah di Pulau Jawa, Pulau Bali. Bahkan gue orang Batak nggak pernah ke Sumatera. Ya kan, semoga dengan Hara semakin besar kita bisa mau ke Sumatera, Kalimantan dan tempat-tempat lain bahkan luar negeri. Amin. Mungkin dari Asil? Kalau aku mungkin ke depannya selain kita tetap harus kayak, maksudnya aku juga pengennya kita nggak akan puas sih dengan apa yang kita dapatin sekarang. Mungkin kita merasa kayak kita, oh identitas kita gini, tapi kayak pengennya terus cari lagi, belajar lagi. Dan semoga kita bisa bertemu dengan warga hura-hura di seluruh Indonesia mungkin yang belum sempat ketemu sama kita. Dan harapannya juga kita nggak tahu nih karya kita yang mana yang membawa impact baik untuk orang-orang di luar sana. Mungkin ada yang kisahnya ditemani sama lagu-lagu kita. Jadi semoga karya-karya kita yang lain nantinya juga bisa tetap membawa impact yang baik untuk pendengarnya. Oke, Amin. semangat terus pokoknya buat Hara. Terima kasih. Sukses selalu buat Hara. Ditunggu lagi nanti karya-karyanya ke depan dan semoga bisa terus memajukan dunia musik Indonesia. Amin. Dan langsung saja untuk penutup segmen ini kita sambut Hara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.